Hello viewers, di video Auto Talks kali ini gue bakalan ngebahas tentang Honda Mobilio. Honda Mobilio itu adalah kategori low MPV dari Honda yang cukup sukses di Indonesia. Dan pasar low MPV juga di Indonesia cukup tinggi ya. Soalnya fleksibel, fungsional, spare partnya murah, irit juga, 7-seater, pokoknya bawa mudik oke lah. Tapi buat sehari-hari juga oke juga. Mobil yang gue tes kali ini adalah Honda Mobilio yang tipe RS. Jadi ini tipe yang tertinggi. Selling pointnya mobil ini adalah bentuknya, transmisinya yang CVT, cuma satu-satunya di kelasnya, dan mesinnya yang paling bertenaga. Sekarang kita bahas eksteriornya. Gue suka sama eksteriornya mobil ini secara ukuran, soalnya cukup panjang, 4,4 meter, tapi lebarnya cuma kurang dari 1,7 meter. Jadi kalau misalnya kita lewat jalan sempit yang banyak di Indonesia, jalan sempit tuh cukup mudah walaupun panjangnya segini. Jadi oke lah. Pada tahun 2014, Honda tiba-tiba launching Mobilio, tapi waktu itu tipenya S sampai E doang, jadi bentuknya masih kayak Brio, gue kurang suka. Tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian keluar yang tipe RS dan bentuknya keren banget. Kita bisa lihat di depannya tuh ada body kit di bumper, terus ada spoiler juga, dan yang paling gue suka dari Mobilio RS, kita dapat lampunya, headlampnya itu proyektor sama LED. Yang gue suka dari lampunya, lampu proyektornya itu ada fungsi dimnya juga. Jadi kalau lu pakai lampu jauh, keluar cahayanya tuh dari lampu proyektornya. Kata gue itu tuh kayak mobil mahal ya. Sayang cuma nggak ada HID atau nggak LED, jadi lampunya masih kuning, halogen biasa. Positioning lampnya, gue suka banget soalnya positioning lampnya tuh dari LED. Jarang-jarang di low MPV ada positioning lamp pakai LED. Menurut gue itu keren banget di LMPV. Jadi oke, gue suka itu. Dari samping sendiri, gue sebenarnya suka banget sama mobil ini walaupun bentuknya kayak Brio. Tapi yang gue suka tuh gara-gara proporsinya kayak estate, panjang dan pipih gitu. Jadi kayak mobil yang lebih dinamis dibandingkan dengan low MPV lain. Sekarang kita bahas tentang interior mobil ini. Gue cukup kecewa dengan interior mobil ini soalnya bentuknya kayak Brio dan kualitasnya juga biasa aja. Plastik keras di mana-mana. Tapi not that bad. Tapi nggak bagus juga. Menurut gua joknya tuh keras, tapi rasanya kayak semi bucket, jadi ada yang memeluk badan lu gitu. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh kurang goyang-goyang lah badannya, ada yang nahan soalnya. Cuma sayangnya joknya keras, jadi mungkin lu kalau keluar kota pakai ini nyetir ada jauh mungkin pegel-pegel. Terus kita juga udah dapet head unit Kenwood yang mana lumayan jelek suaranya, soalnya rasanya suaranya tuh plain banget, bassnya nggak kerasa, treble-nya juga nggak kerasa. Tapi setiap kita mundur, gigi masuk ke R, pasti langsung keluar kamera parkir di belakang, jadi ngebantu buat parkir, lumayan. Untuk panel AC lumayan, soalnya bentuknya menurut gue paling bagus di kelas ya, walaupun belum digital, cuma yang facelift udah digital. Gak ada heater juga. Emang Indonesia panas, ya. Cuma kalau misalnya lu tinggal di Dieng atau di puncak, lu bakalan butuh heater tuh, butuh banget. Lalu kita akan melihat ke baris keduanya. Di baris kedua nothing special menurut gue, cuma kita udah dapat AC juga.
jadi enak ya. Terus untuk legroom, tinggi gue 170 dan gue dapat segini, lumayan. Cuma paha gue ngatung jadinya. Terus gimana dengan baris ketiganya? Buat masuk ke baris ketiga, kita tinggal pakai tuas ini sekali dan langsung naik. Oke. Baris ketiga mobil ini lumayan sempit, cuma untuk standar mobil sebesar ini lumayan cukup baik. Enaknya sih pelipatannya gampang, jadi buat masuk ke sininya gampang gitu. Bagasinya? Buat bagasinya ada tuas juga di sini. Waktu baris ketiganya dipakai, space-nya lumayan gede ya. Bagus. Oke, sekarang kita di dalam interior Mobilio RS yang facelift alias dash lift. Nah, bentuknya tuh jadi kayak Jazz ya sekarang. Makin bagus sih menurut gua. Terus speedometernya juga berubah jadi kayak Jazz. Daripada yang sebelum facelift kayak Brio, mendingan kayak gini. AC juga udah digital, tapi belum ada auto climate control. Tetap gak ada heater, soalnya itu biru dan putih, pasti gak ada heater. Sisanya sama, joknya terasa sama, door trimnya juga sama. Kita tadi udah ngebahas tentang eksterior, interior juga. Nah, sisanya gue bakalan bikin di video part keduanya. Jadi kalau misalnya lu pengen tahu lebih lanjut, subscribe channel di Auto Talks dan like video ini. Jadi kita bakalan ketemu di video part kedua. Thanks a lot.